Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amanda Putri Widianti dengan NIM K01124127 dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rangkuman jurnal siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan jurnal mengenai evaporasi dengan judul penguapan dari bendungan yang mengatur dinamika siklus air di daerah aliran sungai yang diatur dari Western Ghats, Sharafati, India. Penulis mengembangkan dan menerapkan pendekatan mekanistik untuk memperkirakan kehilangan evaporatif dari reservoir bendungan terbesar di daerah yang mengalami tekanan air di dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Hasil model terungkap bahwa laju penguapan di wilayah ini dapat melebihi 3.000 mm per tahun dengan kehilangan penguapan kumulatif mencapai setinggi 26,5 km kubik per tahun. Di antara wilayah yang diteliti, Danau Nasser dengan iklimnya yang panas dan kering menunjukkan laju penguapan tertinggi 3.221 mm per tahun pada tahun 2004. Sedangkan Danau Kiandau memiliki tingkat penguapan terendah yaitu 383 mm per tahun pada tahun 2015. Studi kami menyoroti pentingnya kehilangan air evaporatif dari waduk besar terutama di daerah dengan ketersediaan air terbatas, kemampuan dan dalam keadaan kebangkrutan air. Pentingnya kerugian tersebut lebih dipahami ketika diukur dengan biaya metode produksi air konvensional seperti desalinasi dengan kerugian yang cukup besar, pengaruh lingkungan. Perkenalkan, nama saya Marfani Restivaldia Layuk dengan NIM K0112415253. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait evaporasi yang berkaitan dengan evaporator dengan judul jurnal Evaporator Aerogel Selulosa dengan saluran vertikal yang terinspirasi oleh batang teratai untuk penguapan air tenaga surya yang sangat efisien. Sebelum masuk ke penjelasan, kita bahas terlebih dahulu perbedaan evaporasi dan evaporator. Evaporasi adalah proses penguapan, sedangkan evaporator adalah alat yang digunakan untuk mengevaporasi larutan yang menyerap panas dari udara kemudian disalurkan. Tujuan utama dari evaporator adalah untuk menurunkan suhu udara di lingkungan sekitar. Terinspirasi oleh struktur vertikal batang teratai, aerogel selulosa ICCB dengan saluran vertikal dibuat dengan teknologi pembekuan terarah. Desain unik ini memfasilitasi pergerakan air yang cepat dari bawah ke atas, mengatasi masalah salinitas, jenuh yang tinggi pada permukaan evaporator karena penguapan yang cepat. Selain itu, ia juga mendorong pembubaran cepat dan difusi garam ke bawah, mencegah penurunan area penguapan efektif yang disebabkan oleh pengendapan garam. Ini memastikan penguapan evaporator yang cepat dan stabil, meningkatkan laju penguapan dan efisiensi. Hasilnya menunjukkan laju penguapan 1 sebesar 1,8 kg dengan efisiensi energi 98,24%. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dengan NIM K0112421155. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil rangkuman mengenai jurnal yang membahas tentang sedimentasi dengan judul pembentukan dan pengembangan asosiasi penelitian sedimentasi dan erosi. Permasalahan sedimen memerlukan upaya bersama daripada ahli di berbagai bidang sehingga pendekatan interdisipliner menjadi sangat penting, mengingat meningkatnya pengakuan sedimen sebagai topik yang memiliki signifikansi global dan kebutuhan untuk mempromosikan penelitian interdisipliner di bidang ini. Asosiasi Penelitian Sedimentasi dan Erosi Dunia atau yang biasa disebut WASER diresmikan pada tahun 2004. Hampir 20 tahun setelah diresmikan, WASER kini telah menjadi asosiasi internasional yang terkenal dan dihormati, yang memainkan peran penting dalam komunitas ilmiah internasional di bidang erosi dan sedimentasi. Melalui aktivitas WASER, asosiasi berupaya memperkuat pendidikan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung pengelolaan sedimen berkelanjutan dalam pengelolaan air global, mendorong pertukaran informasi terkait data, hasil penelitian ilmiah dan metode pengelolaan, serta memajukan kemajuan studi tentang erosi dan sedimentasi. Sedimen berperan penting dalam proses geomorfik yang mempengaruhi sungai dan muara serta landscape yang lebih luas, termasuk yang pertama seperti erosi, pelepasan partikel tanah, yang kedua transport sedimen, yaitu pergerakan partikel tanah yang terkikis dalam air mengalir, dan yang ketiga itu pengendapan sedimen, yaitu pengendapan partikel tanah yang terkikis ke dasar
badan air. Perkenalkan, saya Giovanna Battista Meriam Galada dengan NIM K01241254 akan menjelaskan hasil rangkuman dari jurnal dengan judul Faktor-faktor yang mengendalikan variasi beban sedimen sungai. Perkenalkan, saya Giovanna Battista. Diperkirakan bahwa beban sedimen di sungai saat ini telah banyak mengalami perubahan akibat gangguan manusia dalam skala besar. Faktor-faktor seperti relief, kemiringan saluran, ukuran cekungan, musim hujan, dan aktivitas tektonik lah yang mengendalikan beban sedimen di sungai. Bukti dari catatan beban sedimen jangka panjang menunjukkan bahwa fluks sedimen sungai, yaitu laju atau jumlah sedimen yang melewati suatu titik tertentu persatuan waktu, sensitif terhadap banyak pengaruh, seperti pembangunan waduk, perubahan penggunaan lahan, aktivitas pertambangan, tindakan konservasi tanah dan air, serta program pengendalian sedimen dan perubahan iklim. Kemudian, saya Suci Makfira dengan NIM K01124126 dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait siklus hidrologi dan sumber daya air di dunia yang terus berubah. Siklus hidrologi bumi atau siklus air adalah siklus yang menghubungkan interaksi antara atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer, dan juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia dan pembangunan sosial ekonomi. Siklus hidrologi mencakup proses-proses hidrologi pada semua skala dalam hidrosfer dan digerakkan oleh radiasi matahari dan gravitasi. Siklus hidrologi terwujud dalam interaksi laut, atmosfer, daratan, dan pertukaran air dan energi. Dalam konteks pemanasan global, perubahan dalam sistem atmosfer telah mempercepat perubahan temporal dan spasial dalam siklus air, serta memperburuk kekurangan air global dan regional. Perkembangan sosial dan ekonomi yang pesat telah memengaruhi aktivitas manusia, dan permintaan air di banyak bagian dunia meningkat secara substansial yang menyebabkan kekurangan air yang parah. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.